Bang, ini kita konteks berbeda nih Bang, bukan dari Risma 72. Ini kan Jamaah Islamiyah itu kan tahun 2024 itu kemarin kan membubarkan diri Bang. Ya. Tapi ternyata masih ada Bang, sel-sel terorisme itu di Indonesia Bang. Terbukti tahun bulan Agustus kemarin kan, bahkan ada ASN di Aceh itu yang diamankan Densus tuh Bang. Mau jelang 17 Agustus itu. Jadi seperti apa sih Bang jaringan sel-sel terorisme ini di Indonesia Bang? Apakah masih ada apakah sisa-sisa yang dulu atau sebelumnya Bang? Organisasinya bisa hilang. Ideologinya kan belum hilang. Nah, dan mereka ini kan sudah terbiasa beroperasi dengan sel-sel mikro, ya, kecil-kecil, kelompok-kelompok kecil yang ya, tidak tampak terhubung satu sama lain, ya kan. Sehingga ketika induknya itu membubar atau hilang, gitu kan. Yang terjadi ini kan, ini berserakan kemana-mana akhirnya, gitu loh. Nah, ini akan makin, sebenarnya kalau menurut saya, ini akan jadi makin susah deteksinya. Termasuk yang WNI yang waktu itu gabung ke ISIS Bang di Suriah itu seperti apa tuh Bang? Apakah dia balik lagi ke Indonesia? Karena kan paspornya udah dicabut Bang. Ya kalau paspornya dicabut kan dia nggak bisa balik. Bisa, berarti udah stateless. Kalau dia dicabut nggak bisa balik. Makanya kalau dulu ya di masa lalu ini termasuk juga yang generasi awal JI ya, seperti Amrozi misalnya, yang Imam Samudra, mereka bergabung dengan pejuang-pejuang Afghanistan, Zaidin kan, terus baliknya nggak bisa ke Indonesia. Baliknya nggak bisa ke Indonesia, kan mereka tertahan di Malaysia, ada yang di Malaysia, ada yang di Filipina. Fathur Rahman Al-Ghazi itu misalnya di Filipina, terus Umar Patek ada Bali. Ada yang di Filipina, ada yang di mana-mana. Mereka nggak bisa kembali ke Indonesia, mereka bermukim di negara-negara lain kan. Nah, kembalinya mereka ke Indonesia, gelombang kembalinya alumni Afghanistan, ini alumni Filipina, ini ke Indonesia. Itu kan ketika Orde Baru runtuh. Reformasi belum stabil. Atau Bang, jadi gimana Bang yang sel-sel terorisme yang tahun 2025 itu yang ditangkap sama Densus Bang, yang dari Aceh, yang dari Sumatera itu? Ya itu bisa saja, dan kita kan nggak bisa lagi mencap mereka sebagai JI karena JI-nya udah nggak ada kan gitu. Nah, tapi anggotanya pada melebur gitu Bang? Bukan anggotanya melebur, tapi kan ini kan mereka kan sel-selnya mikro ya, artinya si pucuk pimpinan tertinggi misalnya itu hanya tahu penerima perintah di bawahnya satu dua level kan gitu. Selebihnya yang tahu begitu juga turun ke bawahnya sampai berapa level. Baliknya juga begitu, ke atasnya juga dia hanya tahu mungkin pimpinan kelompoknya. Dan itu kelompok-kelompok kecil. Ya, di satu daerah mungkin bisa banyak. Itu baru dari yang sudah berjejaring ya seperti JI. Belum lagi yang hanya dia mengalami self radikalisme ya. Dia meradikalisasi dirinya sendiri misalnya gitu ya. Ya seperti anak ini tadi ya. Belum yang lone wolf Bang sendiri. Iya, lone wolf. Artinya dia terinspirasi, dia meniru ya kan. Nah, ini kan masih banyak tantangan teror ini, tapi ya semakin ke sini saya kira ini akan semakin jauh dari motif-motif ideologi, motif-motif politik seperti di masa lalu. Yang akan makin banyak itu saya kira lebih ke persoalan teror-teror yang terkait dengan sosial ya, problem sosial ekonomi. Itu yang akan lebih banyak ya, karena gap ya antara miskin dan kaya, misalnya begitu, gap antara yang kelas menengah, kelas bawah. Gitu. Kayak kemarin misalnya kayak kita lihat fenomena aksi akhir Agustus itu kan menunjukkan ada persoalan yang itu kalau kita kita kemarin gagal mengelola itu ya chaos. Ya bukan sekedar chaos, ya terornya itu. Terornya yang kita lihat. Karena ada motif kebencian, ada motif balas dendam, ada
teror ini targetnya harus jelas. Kalau teror sih ya targetnya jelas. Targetnya jelas, tujuannya jelas, pesannya jelas, gitu sehingga kemarin itu sudah juga saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan pemerintah bahwa ada indikasi teror kemarin. Ya ada. Kalau itu diteruskan kemarin akan makin banyak aset yang dibakar, dirusak, ini kan akan makin banyak. Luas kemana-mana bang. Luas sih. Karena motifnya jelas gitu ya. Bahkan lebih kalau yang ini, makanya yang waktu awal kemarin soal SMA 72 itu ya. Saya menolak menyebut ini sebagai teror karena iya, bukan. Ya, sementara ada yang lain kan mengarahkan bahwa apakah ini teror? Saya menjawab tidak karena ini lebih cenderungannya lebih ke balas dendam, lebih kepada. Oke. Nah ini ada juga pertanyaan dari YouTube lagi nih dari Rifan Nasri Rahman. Apa yang harus dilakukan orang tua agar bisa mengantisipasi hal serupa? Nah ini orang tua nih yang paling dekat sama anak ini gimana? Banyak kan sekarang yang orang tua tuh kadang malah ngasih anaknya gadget gitu. Yeah. Buat kalau misalnya anaknya bandel atau nangis, jadi kamu nonton ini aja gini. Yeah. Itu gimana? Ya kalau orang tua ya melakukan hal yang sepatutnya dilakukan orang tua ya misalnya tadi ya misalnya berkomunikasi, berinteraksi dengan anak secara lebih berkualitas itu penting. Ya. Termasuk juga misalnya memberikan gadget, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja memberikan gadget. Tapi kan bisa dibangun kesepakatan dengan anak. Sekian menit ya, sekian jam ya misalnya. Setelah itu udah. Terus yang boleh diakses ini ya. Kan ada fitur-fitur di gadget itu ada fitur-fitur yang memungkinkan parental control dilakukan kan gitu. Sehingga ya itu aja disepakati, itu yang harus dilakukan. Dan kemudian ketika lebih baik lagi ketika anak berinteraksi dengan ruang digital tadi, dampingi, dampingi itu yang saya kira seringkali juga diabaikan. Anaknya nangis, ibunya lagi sibuk, misalnya, udah suruh main sendiri. Nah ketika main sendiri ini apa yang diakses, apa yang dilakukan oleh si anak dengan gadgetnya ini, si ibunya nggak tahu, lagi cuci piring misalnya, lagi bersih-bersih misalnya seperti itu kan. Sehingga saya kira penting juga itu tadi ya, orang tua juga memahami fungsi fitur ya. Ini ya parental control di handphone, gadget itu. Di gadget betul. Supaya kalau ditinggal ini gadgetnya ya sudah, nggak ada masalah. Gitu lah.